Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat. Presiden Jokowi singgung subsidi BBM dalam pidato kenegaraan di DPR RI. Jokowi beri sinyal Indonesia masih kuat tanggung beban subsidi BBM. Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia hadapi masalah yang cukup berat. Setelah dihantam pandemi COVID-19, Indonesia saat ini harus mengalami gejolak ekonomi akibat dampak perang Ukraina dan Rusia. Sehingga krisis pangan, energi, dan keuangan tidak bisa dihindarkan. Sebanyak 117 negara terdampak krisis dan sebagian diantaranya diprediksi akan jatuh bangkrut. Hal itu membuat 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa kekurangan pangan akut dan kelaparan. Kata Jokowi, ujian tersebut juga tidak mudah bagi Indonesia. Namun di tengah tantangan yang berat, Indonesia patut bersyukur karena termasuk negara yang mampu hadapi krisis global. Indonesia mampu kendalikan inflasi 4,9%, di mana angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi Asia 7% dan jauh inflasi negara-negara maju di bawah 9%. Bahkan kata Jokowi, tengah tahun ini APBN surplus 106 triliun rupiah. Hal inilah kata Jokowi yang membuat Indonesia mampu memberi subsidi BBM dan subsidi LPG serta subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022. Selain itu, kata Jokowi, ekonomi tumbuh positif di 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Neraca dagang juga surplus selama 27 bulan berturut-turut dan di semester 1 tahun 2022 surplus 364 triliun rupiah. Kata Jokowi, capaian ini patut disyukuri, namun di tengah gejolak ekonomi dunia ini, Indonesia harus tetap berhati-hati. Termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju.